Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dengan judul Penghuni Lembah Jaya Giri. Karya ini ditulis oleh Abdul Harhab. Oke, tanpa berlama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Nasib sial agaknya belum puas-puas mengekangi Antonius Suhandinata. Menyusul pemutasian seorang pejabat teras di Perum Telekomunikasi, tadi Antonius menerima surat pemberitahuan resmi bahwa perusahaannya telah dicoret dari daftar rekanan. Belum juga lenyap pening di kepala, sore harinya datang lagi kabar buruk lain. Rahardi, orang kepercayaannya yang ia tugasi mengawasi pembangunan sebuah gedung perkantoran milik pemerintah daerah setempat, menginter lokal dari Bogor dengan suara panik. Tim pemeriksa dari Inspektorat Wilayah baru saja meninggalkan proyek. Mereka muncul inspeksi mendadak, tak ada pemberitahuan sebelumnya dari Pak Manan, sehingga kami tidak siap. Antonius langsung dapat menebak hasil akhir inspeksi mendadak itu. Beberapa bagian konstruksi bangunan ternyata tidak sesuai bestek. Harus dilakukan pembongkaran segera lalu pembangunan ulang. Dan anak muda Parlente yang diboyong Antonius dari sebuah klub malam ke sebuah kamar hotel ternyata hanya hebat lagaknya saja. Di atas tempat tidur anak muda itu tidak ada apa-apanya. Lebih banyak dia bersikap pasif, menunggu. Kurang ajarnya lagi, baru juga Antonius masuk, si anak muda tahu-tahu muntah berat. Birahi Antonius pun langsung terbunuh seketika. Sambil menarik diri dari pantat, si pemuda Antonius mengomel kesal. Tadi katanya suka dan ingin, tetapi sekarang... Dengan wajah pucat, anak muda itu bergumam gemetar dan memelas. Maaf om, sudah ketiga kali aku melakukan ini. Namun masih saja aku tidak mampu menahan perasaan mual. Brengsek, rupanya kau mencari duit di tempat yang salah. Apa boleh buat om? Sahut si anak muda lirih. Semenjak kecil uang jajanku sudah terbiasa berlebihan. Tetapi setelah usaha papa bangkrut dan mama kemudian minta cerai, meski kesal alang kepalang, terpaksa juga Antonius merogoh isi dompet. Ia ambil 5 lembar uang kertas 50 ribuan yang kemudian ia sodorkan ke tangan gembel intelek yang salah jalan itu. Si anak muda menatap ragu-ragu. Tapi om belum. Antonius mendengus tak senang. Bagaimana itu ku bisa muntah kalau mulutmu sudah muntah duluan? Si anak muda buru-buru mengantongi bayarannya sambil berujar polos. Biar aku muntah-muntah, 2 orang lain sebelum om tetap jalan terus. Menyeringai malu-malu sejenak, ia kemudian menambahkan dengan suara tulus, bila lain kali om menginginkan aku lagi. Tidak ada lain kali untukmu, enyahlah. Masih kesal oleh nasib sial yang datang beruntun itu, Antonius memacu mobilnya di jalanan kota Bandung yang bertambah malam bertambah sepi dan lenggang. Kepalanya terasa berdenyut-denyut sakit. Urusan bisnis yang mendadak kacau mungkin kelak dapat teratasi setelah pikirannya telah tenang. Tetapi bagaimana pikiran bisa tenang bila birahi terus dipendam, tak tersalurkan? Berbulan-bulan sudah Antonius berusaha mengekang kejantanannya yang terus saja meletup-letup. Semenjak Boy memutuskan hubungan mereka, Antonius belum tertarik untuk mencari pengganti. Ia hanya menginginkan Boy seorang. Sampai kapanpun ia akan tetap mencintai Boy, sebagaimana ia merasa yakin bahwa Boy pun masih mencintainya, dan berharap suatu hari kelak Boy berubah pikiran, tidak jadi meninggalkan dunia gay. Lantas menelpon, tanpa kau hidupku tak punya arti, aku merindukanmu. Bila saat itu tiba, Antonius berjanji pada diri sendiri ia akan mengakui terus terang apa yang telah diperbuatnya malam ini. Aku tidak bermaksud mengkhianati cinta kita. Apa yang kuberbuat semata-mata karena tergerak oleh pikiran kacau akibat goncangan bisnis yang kuhadapi. Untungnya pemuda itu keburu muntah pula. Antonius yakin betul Boy akan memahami lantas memaafkan.
Kemudian Boy akan naik ke tempat tidur dan seperti biasa rebah dengan gerakan gemulai sambil mengundang dengan suara manja. Cintailah aku kekasih, hancur luluhkan aku dengan kejantananmu yang menakjubkan itu. Lamunan itu menghidupkan kembali birahi Antonius yang di hotel tadi sempat mati. Kejantanannya terlonjak sedemikian hebat sehingga sekujur tubuhnya ikut mengejang. Tak tahan, tanpa sadar dari mulutnya terlontar geraman gemetar. Aku harus mengunjungi Boy malam ini juga. Akan kubujuk dia supaya mau bermain cinta, walau hanya sekali ini saja. Bila perlu, ia akan kuperkosa. Setelah menikmati tubuh hangatnya yang indah, mati pun aku rela. Di tengah lonjakan birahinya, Antonius masih cukup sadar untuk mengurangi kecepatan mobil. Ketika dari kejauhan ia lihat lampu stopan di perempatan Sukajadi Karangsari searah jalannya menyala merah. Main terobos sih boleh-boleh saja, tetapi tidak ada salahnya bertindak hati-hati. Yakinkan dulu bahwa lalu lintas dari samping kiri kanan cukup aman untuk mencuri jalan. Baru setelah mobilnya benar-benar berhenti, Antonius menyadari kehadiran seseorang di sebelah luar mobil. Orang itu berpakaian warna gelap dan mukanya tertutup topeng aneh, bahkan tampak mengerikan. Seraya bergerak meninggalkan tempatnya berdiri, laki-laki misterius itu mendekati mobil tanpa ragu-ragu. Salah satu tangannya diangkat, memperlihatkan sejumlah topeng kain yang ia jinjing. Herannya sedikit pun Antonius tidak dihinggapi perasaan khawatir, apalagi takut. Cukup sekilas pandang, ia sudah menyadari bahwa ia tengah berhadapan dengan seorang penjual topeng. Meski akal sehatnya sempat mengingatkan bahwa orang itu memilih tempat dan waktu yang tidak lazim menjajakan barang dagangannya. Entah mengapa, tergerak juga hati Antonius menurunkan kaca jendela mobil di sebelahnya. Setelah laki-laki itu mengetuk dari sebuah luar, "Silahkan om, pilih mana suka." Terdengar suara bernada ganjil. Muka beruk, muka macan, muka tikus. Lumayan untuk menakut-nakuti bini di rumah atau dipakai buat pesta. Ah iya, pesta. Mengapa tidak? Bukankah pertemuan pertamanya dengan Boy berlangsung dalam pesta topeng tahunan yang dilangsungkan oleh kelompok tetap mereka? Mengunjungi Boy tersayang pada dini hari sekarang ini dengan mengenakan topeng pasti akan merupakan sebuah nostalgia. Barangkali saja hati nurani kekasihnya tercinta akan tergugah dan Antonius menaksir topeng-topeng yang disodorkan ke jendela mobil yang terbuka menganga. Sungguh, topeng-topeng aneh karena kesemuanya tampak seperti bersinar-sinar, sehingga dalam kegelapan, bentuk dari masing-masing topeng tetap terlihat dengan jelas. Barangkali memang itu sebabnya mengapa si penjual beroperasi malam hari, agar keistimewaan barang dagangannya tampak dengan nyata. "Bagaimana om?" Suara ganjil itu menyadarkan Antonius. Suara lirih dan terdengar sayu, seolah-olah datang dari jauh. Mungkin ada gangguan pada tenggorokannya, pikir Antonius seraya tengadah untuk mengawasi topeng yang menutupi wajah si penjual. Dan apa yang ia saksikan benar-benar sebuah topeng yang sangat menakjubkan. Selain berwarna hijau mencolok, kulit muka topeng tampak kesat, bersisik kasar. Lebih menakjubkan lagi adalah sepasang mata. Didominasi warna kuning, titik mata topeng berwarna merah darah. Sinar merah darah itu berdaya pukau luar biasa. Selama sepersekian detik, denyutan jantung Antonius sempat terhenti karenanya. Antonius menahan nafas. Selain pemunculan Antonius yang di luar dugaan, topeng hebat itu pastilah akan sangat mengejutkan kekasihnya. Berharap saja Boy lantas jatuh pingsan, sehingga Antonius memperoleh kesempatan mengangkat tubuh sang kekasih ke dalam kamar. Dan sebelum Boy siuman, Antonius sudah keburu masuk. Antonius pun cepat-cepat memutuskan, "Aku pilih yang kau pakai saja. Yang itu benar-benar muka setan. Ini milik pribadi om tidak untuk diperjualbelikan." Suara mirip bisikan itu berlaga jual mahal. Antonius memaksa, "Aku mau yang itu saja.
berapapun harganya akan kubayar. Jika itu keputusan Om, baiklah. Si penjual topeng menyerah. Ia kemudian meluruskan tegaknya sehingga ketika ia tangkap wajah palsunya, Antonius tidak dapat melihat. Topengnya dibuka tidak dengan cara yang umum, melepas pengait atau tali karet pengikat, melainkan dibuka dengan cara seperti merobek, dimulai dari bawah dagu sampai seluruhnya melepas hingga ke tepi bawah rambut. Dan di bekas topeng itu tadinya melekat, tidak tampak apapun juga, tidak ada wajah. Apakah itu wajah perempuan atau wajah laki-laki? Persisnya dari rambut sampai ke batang leher yang tampak hanyalah ruang kosong dan hitam, sehitam malam di sekitar. Antonius yang menunggu tak sabar, akhirnya mendapatkan topeng yang ia inginkan. Ia tak merasa perlu menyalakan lampu dalam mobil, sebab sinar pada wajah topeng sudah cukup untuk memperlihatkan wujudnya yang mendebarkan jantung. Meraba-raba sebentar, Antonius lantas nyeletuk heran. Kok tidak ada pengait telinga atau tali pengikat? Tetap berdiri tegak di luar mobil, si penjual memperdengarkan suara ganjilnya yang meyakinkan. Namanya juga topeng langka, Om. Ia akan melekat bahkan menyatu sendiri dengan wajah Om. Bila tidak percaya, silakan coba. Suatu dorongan gaib menghilangkan keraguan Antonius. Topeng misterius itu dengan hati-hati ia tempelkan dan dipas-paskan ke wajahnya sendiri. Tanpa mengetahui bahwa dari ruang kosong di bagian kepala si penjual topeng di luar mobil, tiba-tiba meliuk keluar sinar hijau yang aneh. Dan sinar hijau itu melesat sangat cepat, untuk kemudian meliuk-liuk liar di sepanjang sisi topeng yang tengah dikenakan oleh Antonius. Begitu kedua tangan Antonius turun dari wajah, sinar hijau misterius tersebut berhenti meliuk, kemudian melenyap hilang ke arah dalam kepala Antonius. Antonius mendengus senang, benar-benar pas dan nyaman pula dipakai. Tak terdengar adanya komentar. Antonius menoleh keluar jendela mobil sambil menggumamkan tanya, "Beberapa harga yang harus ku..." Ucapannya terhenti sampai di situ. Lantas dengan mulut ternganga dan mata membelalak, Antonius menatap tidak percaya. Tidak ada sosok tubuh di luar jendela mobilnya. Belum yakin, ia memutarkan pandang ke kiri, ke muka, ke belakang, lalu kembali ke arah semula. Sama saja, tak ada siapa-siapa. Yang ada hanya semilir angin kota Bandung yang dingin serta suara sepi yang terasa mencekam. Antonius tersedak. Pada saat itulah, perasaan takut dengan tiba-tiba menghampiri dirinya. Tanpa berpikir panjang lagi, dengan tangan serta kaki bergemetar, rem tangan mobilnya ia turunkan. Pedal kopling serta gas dioperasikan pada waktu bersamaan. Mobil itu pun seketika terlonjak ke depan dengan sentakan mengejutkan. Kemudian, tanpa memperdulikan apakah lampu setopan di arahnya menyala merah atau hijau, Antonius langsung tancap gas dan ngebut seperti orang kesurupan. Baru setelah berkendara di jalan Setiabudi yang lalu lintasnya sedikit lebih hidup, perasaan takut Antonius mereda perlahan-lahan. Kecepatan mobil ia turunkan. Setelah mana ia putuskan berhenti sejenak untuk menenangkan deburan jantungnya yang menggila. Mobil ia parkir di antara sejumlah kendaraan lainnya di lokasi penjual jagung bakar yang berderet di satu sisi, serta warung-warung penjual makan berderet di sisi berseberangan. Banyak manusia berkeliaran di sekitarnya. Ya, para pedagang setempat. Ya, juga para pengunjung yang singgah untuk beristirahat seraya menikmati jagung bakar atau jagung rebus dengan kombinasi minuman kopi panas yang mengundang selera. Antonius sudah akan turun dan bergabung dengan para pengunjung lain di jonggo terdekat. Ketika teringat pada topeng yang barusan tadi ia kenakan pada wajahnya, apakah topeng mengerikan itu benar-benar ada atau... Harap-harap cemas, Antonius meraba-raba wajah sendiri. Tak ada topeng,
yang terabah adalah wajah sendiri yang cukup ia kenal. Tetapi supaya lebih yakin, lampu dalam mobil dinyalakan juga. Letak kaca spion tengah ia atur sedemikian rupa sehingga keseluruhan wajahnya terlihat dengan jelas. Memang benar, tidak tampak adanya topeng. Yang tampak hanya wajah pucat dan tampak kusut serta lelah karena goncangan batin. Sewaktu turun dari mobil, Antonius toh masih diganggu oleh pikiran yang tidak menyenangkan. Apakah ketika berhenti di lampu stopan tadi ia sempat mengantuk lantas terlelap sekilas? Dan sewaktu terlelap itulah ia bermimpi ketemu hantu? Atau semua itu adalah halusinasi yang dialaminya secara sadar karena melamunkan hal yang bukan-bukan? Akan tetapi semua kejadian itu terasa begitu nyata. Ada sosok berpakaian warna gelap, ada suara ganjil mirip bisikan dari alam gaib, tanya jawab yang begitu hidup dan teringat jelas kata demi kata. Juga topeng-topeng misterius yang bersinar-sinar aneh dalam kegelapan. Antonius duduk di bangku kosong jongko, lantas memesan segelas kopi dengan wajah masih pucat dan suara pun masih menggagap gemetar. Mundur beberapa menit ke belakang. Di perempatan jalan Sukajadi Karangsari, andai kata pada waktu mencari-cari dengan matanya ke sekitar mobil, Antonius tidak hanya memperhatikan pada ketinggian sejajar, tetapi juga memperhatikan ke sebelah bawah. Maka di luar pintu mobil akan tampak olehnya pakaian berwarna gelap tertumbuk bersama sejumlah topeng mengerikan di permukaan jalanan aspal. Dari bawah tumpukan itu tampak merembes keluaran cairan kental berwarna hijau redup namun bersinar-sinar. Dan andai kata Antonius punya sedikit keberanian dan waktu itu menunggu untuk melihat, akan tampak olehnya bagaimana genangan cairan hijau kental itu perlahan-lahan melenyap sirna, disusul oleh pakaian dan topeng-topeng yang juga perlahan-lahan mengabur hilang. Lalu ketika lampu setopan kembali menyala merah dan sebuah mobil mewah lainnya kemudian berhenti di tempat mana sebelumnya Antonius berhenti, di permukaan jalan tak tampak apapun lagi, kecuali warna hitam aspal yang sedikit kecoklat-coklatan karena resapan debu yang terus berproses dari waktu ke waktu. Sambil menunggu lampu stopan menyala hijau, si pengemudi mobil mewah malah sempat berciuman dengan perempuan yang duduk menyandar rapat ke bahunya, tanpa ada gangguan sedikit pun, dan si penjual topeng setan yang sudah menghilang entah kemana. Di daerah perbukitan Jayagiri, Lembang, Ronald Boy Palangunadi menggeliat bangun dengan nafas tersenggal-senggal. Tangannya menggapai ke tombol lampu kaca di samping tempat tidur yang kemudian ia putar sampai ke batas maksimum. Cahaya yang semula redup dengan cepat telah berubah menjadi terang benderang. Ronald lantas mengawasi sekitarnya dengan pandangan liar. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar yang ia tempati, kecuali dirinya sendiri. Untuk beberapa saat lamanya Ronald duduk diam-diam menenangkan diri. Apa sebenarnya yang barusan ia alami? Halusinasi dari keinginan-keinginan yang sudah lama dikubur dengan paksa, ataukah hanya sekedar mimpi belaka? Tetapi kehadiran Antonius terasa begitu sangat jelas dan nyata. Suaranya, sentuhan-sentuhan, bahkan tubuhnya yang kenyal serta kokoh sebagai mantan atlet binaraga muncul begitu utuh dan menantang pula, terutama pada bagian-bagian tertentu yang dengan dahsyatnya membangkitkan nafsu seksual Ronald. Dan ketika Ronald nyaris mencapai orgasme, semua tahu-tahu melenyap, hilang begitu saja, digantikan oleh hawa sejuk pegunungan yang dingin menusuk. Ronald pun terbangun dengan lonjakan birahi yang tertahan tiba-tiba gagal terlampiaskan. Gemetar Ronald meluncur turun dari tempat tidur. Dengan langkah tersuruk-suruk, ia pergi ke ruang duduk. Sesuatu yang harus dilakukan sebelum kepalanya menjadi sakit berlarut-larut dalam tekanan hasrat seksual yang tidak terkendalikan. Setelah mengangkat gagang telepon, batin Ronald sempat berperang. Nomor telepon siapa sebaiknya yang ia putar? Antonius atau... Setelah melalui perjuangan yang berat dan keras sehingga pelipis Ronald sampai berpeluh, dial telepon akhirnya ia putar juga.
Angka demi angka, dan begitu telepon di seberang sana terdengar diangkat oleh seseorang tanpa salam pendahuluan. Dan tanpa ragu-ragu Ronald langsung berbicara. Hasrat terkutuk itu datang lagi, Maria. Oh, kau Ronald. Terdengar suara mengantuk seseorang perempuan. Helaan nafas sebentar, lalu disusul suara tertahan. Hasrat yang mana? Yang lama? Oh, aku takut Maria. Takut apa? Tergoda untuk mengulanginya kembali. Panggilannya begitu kuat. Dan itu memang sebenarnya. Di balik kimono tidurnya, kejantanan Ronald masih tetap tegak. Menunggu sepi sebentar. Helaan nafas lagi, berat dan panjang lantas. Ronald, aku masih di sini. Tunggulah barang 1 jam. Aku akan ke sana untuk membicarakannya. Memang itulah yang sangat kubutuhkan saat ini. Desah Ronald polos. Seseorang teman berbicara. Seorang teman? Ah, sudahlah. Jangan pergi kemana-mana, ku mohon. Tidak akan. Ronald berjanji. Dan Ronald, iya. Sementara menunggu, kabulkanlah satu permintaanku. Katakan saja. Jangan merusak apa yang telah aku bangun dengan susah payah. Memikirkan saja pun jangan. Ronald menyeringai kecut. Setidak-tidaknya aku telah menelponmu, bukan dia. Itu sebuah permulaan yang baik. Sampai nanti Ronald, kutunggu. Usai percakapan di telepon, Ronald masih termangu-mangu di tempatnya berdiri. Maria telah berkata jangan merusak apa yang telah kau bangun, bukan yang telah kita bangun. Padahal Maria ikut berperan dalam terapi yang dijalani Ronald. Malah Maria sudah bergerak dan bertindak jauh lebih dari rencana semula. Dengan hasil positif yang Ronald sendiri tidak pernah mengimpikannya. Jelas Maria tidak hanya sekedar meminta. Gadis itu bermaksud memperingatkan seberapa besar pun juga peranan yang diambil Maria. Hasil akhir tetap tergantung di tangan Ronald sendiri. Seberapa besar tekad dan usahanya untuk berubah. Atau sebagaimana yang pernah dikatakan Dr. Rinaldi, psikiater yang menangani kasus Ronald. Maria itu umpama sebongkah batu di tengah sungai. Sewaktu-waktu dapat saja tenggelam, bahkan tersingkir tak punya arti. Karena ia hanya sekedar berfungsi sebagai penahan arus, bukan untuk menghentikannya. Ronald menghela nafas panjang, lalu pergi ke bar di salah satu sudut ruang duduk. Lalu jangkau sebotol brandy dari rak. 1-2 seloki minuman keras barangkali akan mampu menolongnya melepaskan diri dari dorongan rindu yang begitu kuat untuk bertemu, lalu bercinta dengan Antonius. Tetapi sewaktu akan menenggak isi seloki yang pertama, mendadak terngiang apa yang pernah diucapkan Maria. Minuman keras memang tempat pelarian yang termudah. Aku sendiri pun terkadang masih membutuhkan. Boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang. Karena persoalan yang kau hadapi bukanlah apa yang kau minum, melainkan apa yang kau pikirkan. Menimbang-nimbang sejenak, Ronald kemudian menuang isi seloki ke wastafel. Botol brandy ia simpan kembali ke tempat semula. Lalu ia sambar sebuah gelas kosong dari tempat persediaan air mineral yang dilengkapi mesin pengatur suhu. Tombol mesin ia tekan tanpa main pilih. Yang ngucur ke dalam gelas adalah air sedingin es. Tetapi Ronald tidak peduli meski cuaca sekitarnya terasa semakin dingin membeku. Malah isi gelas ia habiskan sekali tenggak. Ternyata ia tidak sampai terbatuk atau menggigil. Ronald mengisi gelasnya lagi, kemudian berjalan mendekati tungku pendiangan. Dengan pikiran masih tetap gundah, sisa bara menyala di dalam tungku ia korek pakai pecungkil besi. Setelah menyusun puntung-puntung kayu yang masih ada, ia tiup bara dengan mempergunakan pipa yang tersedia. Begitu api menyala, ia tambahkan ke tumpukan itu sebongkah besar kayu bakar yang masih baru. Lalu duduk di sofa menunggu. 1 jam, kata Maria. 1 jam seorang wanita dapat berarti 2 atau 3 jam bahkan lebih. Tetapi tak apa, Ronald akan menunggu dengan sabar. Bukan semata-mata demi kebaikan dirinya sendiri,
tetapi lebih-lebih untuk menebus dosanya pada keluarga Benny, si jenius yang malang. Bagaimana tidak, semenjak di sekolah dasar, Benny selalu mendapati ranking pertama. Lulus dari sekolah dasar, Ronald dan Benny melanjutkan pelajaran di SMP yang terpisah cukup jauh. Tetapi memasuki bangku SMA, mereka kembali satu sekolah. Meski berpisah kelas, dan lagi-lagi Benny selalu menempati ranking pertama. Sehingga tidaklah mengherankan bila kepala sekolah pernah memuji Benny sebagai generasi harapan di masa depan. Sayangnya, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Benny. Ia seorang penderita Oedipus kompleks yang mencintai dan menghormati ibunya sedemikian rupa, sehingga menjadikan ibunya itu sebagai idola. Entah berapa kali sudah Benny jatuh cinta pada gadis-gadis yang bahkan 1-2 di antaranya mengejar Benny setengah mati. Namun semua percintaan itu selalu kandas di tengah jalan. Kendalanya sering-sering malah kedengarannya sederhana saja. Rohani memang cantik, kata Benny, tetapi cara tertawanya sangat kontras dengan Mama atau Ida. Memang lembut, tetapi lihatlah lenggangnya ketika berjalan. Tidak seperti Mama. Dan benar, bibir serta hidung Nettie persis hidung serta bibir Mama, tapi alis matanya. Pernah Ronald mengingatkan bahwa adalah langka manusia dilahirkan persis sama. Kalaupun ada perbandingannya adalah 1 lawan 1000. Tangkisan Benny pun sederhana pula. Aku akan bersabar menunggu sampai bertemu yang satu itu. Pada akhirnya Benny tidak lagi menunggu. Bukan karena hilang kesabaran, melainkan karena peristiwa kebetulan kemudian telah merubah perjalanan hidupnya secara drastis. Kejadian bermula pada suatu malam ketika Ronald menginap di rumah Benny. Sebagaimana acap kali terjadi bila Ronald kemalaman setelah habis belajar bersama, atau persisnya sehabis Benny menurunkan sedikit kejeniusannya pada Ronald yang memang berotak pas-pasan, terutama dalam pelajaran matematika. Sekitar pukul 3 dini hari, Ronald terbangun dari tidur karena dorongan yang kuat untuk buang air kecil. Tanpa lebih dulu lihat kiri dan kanan, ia langsung saja bergegas masuk ke kamar mandi yang tersedia di kamar tidur yang sama. Dalam keadaan setengah mengantuk, Ronald tidak menyadari bahwa kamar mandi menyala terang benderang, pertanda ada orang di dalam. Karena pintu sedikit terbuka, ia lantas mendorongnya begitu saja. Seketika itu juga ia menegun dengan terkejut. Kiranya Benny sudah lebih dulu ada di kamar mandi, bukan sedang buang air. Benny sedang melakukan masturbasi. Tentu saja Benny terkejut pula, bahkan tampak malu karena kepergok. Buru-buru ia tarik celana dalamnya ke atas. Lantas dengan wajah bersemu merah ia bergegas meninggalkan kamar mandi tanpa berkata sepatah pun juga. Ronald ganti masuk ke kamar mandi. Kantuknya lenyap sudah. Sekujur tubuhnya pun terasa tegang dan gemetar. Ia telah sempat melihatnya. Kejantanan Benny yang begitu besar dan tegak terus membayang di pelupuk mata. Dan entah bagaimana membuat Ronald terangsang dengan hebat. Rangsangan itu terus menggebu sampai ia kembali ke tempat tidur dan melihat Benny bergulung di bawah selimut, menghadap ke tembok. Ronald kemudian naik dan rebah di bawah selimut yang sama sambil berjuang keras menekan lonjakan birahinya yang nyaris tak tertahankan itu. Beberapa saat berlalu dalam sepi yang mencekam, sampai tiba-tiba terdengar suara Benny dalam bisikan tertahan. Berjanjilah untuk tidak memberitahukan siapa-siapa, apalagi Mama. Tidak akan, Ronald berjanji. Dengan suara gemetar, masih tetap memunggungi Benny. Benny berbisik lagi. Aku malu sekali. Akhirnya kau mengetahui bahwa aku... Mengapa harus malu? Saut Ronald menghibur. Kadang-kadang aku pun melakukannya juga. Oh ya? Terdengar bunyi ranjang berderit pertanda Benny bergerak merubah posisi. Tidak lagi memunggungi Ronald. Siapa yang selalu kau bayangkan ketika kau melakukannya? Tidak tentu, jawab Ronald pelan.
Yang pasti gambaran sosok tubuh seseorang, dan Ronald tentu saja tidak akan memberitahu bahwa gambaran yang dimaksud adalah foto-foto tubuh sejumlah atlet binaraga yang memenuhi hampir semua bidang dinding kamar tidur kos Ronald. Karena foto-foto berbagai ukuran dan posisi itu kesemuanya dari atlet binaraga pria. Benny mengeluh getir. Kemudian, "Kau beruntung," katanya lirih. "Beruntung apanya?" tanya Ronald heran. "Kau mampu membayangkan orang berganti-ganti, sementara aku..." Ronald bergerak merubah posisi dari menelentang jadi menyisi. Agak terengah Ronald sewaktu menyadari wajahnya hampir beradu dengan wajah Benny yang justru berhadap ke arahnya pula. Begitu rapat sehingga ujung hidung mereka nyaris bersentuhan. Dan Ronald makin terangsang saja dengan pikiran kacau. Ia bertanya asal-asalan, "Siapa orangnya?" "Pasti kau sudah dapat menduganya." Ronald berpikir sejenak, kemudian bertanya setengah terkejut, "Tante Evi." "Hah? Ibumu sendiri? Lantas siapa lagi?" Ronald mengerang dengan suara agak keras, agak marah pada diri sendiri. "Sering-sering aku merasa begitu terkutuk, sehingga sering pula aku gagal mencapai klimaks." "Bagaimana dengan tadi?" bisik Ronald bergetar. "Apalagi tadi?" Benny menjawab serak. "Ketika kau masuk, aku baru setengah jalan. Setengah jalan tetapi sudah begitu tegak." Ronald hampir gila membayangkannya. Saking tak tahan, ia bertanya tanpa dipikir-pikir lagi, "Kau masih ingin?" "Masih, tetapi kalau begitu mari ku bantu sampai kau keluar." Benny menatap heran namun tertarik. "Caranya?" "Kau tetap sajalah menelentang, terus saja membayangkan tante, dan tanpa ragu-ragu sedikit pun Ronald mulai meraba lalu menyentuh apa yang ia cari." Benny sempat terkejut dan menggelinjang geli. Namun sentuhan-sentuhan tangan Ronald yang semakin teratur membuatnya terdiam, pasrah, bahkan perlahan-lahan mulai menikmatinya. Demikian pula halnya dengan Ronald. Lantas ketika Benny mulai menggelinjang keras, pikiran yang lebih gila itu pun datang merasuki kepala Ronald. Buru-buru ia melepas celana dalamnya, kemudian menungging sambil berkata tak sabar, "Kesini." Ia menunjuk tempat yang ia maksud. "Cepatlah." Benny sempat bimbang, tetapi kemudian mematuhinya juga. Dan tak berapa lama kemudian, Benny merebahkan diri di tempat tidur sambil berbisik terengah-engah, "Fantastis." Siapa nyana, Benny ketagihan. Bulan demi bulan berikutnya Ronald sampai dibuat kewalahan benar. Ia kemudian juga menyukai permainan yang bermula dan eksperimen gila-gilaan itu. Tetapi Benny bukanlah tipenya. Benny memang tampan, namun memiliki postur tubuh yang umum terlihat di mana-mana. Bukan tubuh seorang binaragawan. Beruntung, setamat SMA, Benny yang jenius itu memperoleh beasiswa untuk meneruskan studi di Amerika. Sementara Ronald yang selain otak, kemampuan ekonomi keluarganya pun pas-pasan. Ronald harus putus sekolah. Ayahnya mantan kepala montir di bengkel sepeda motor milik orang lain. Bermaksud membuka bengkel sendiri dan Ronald diminta untuk membantu. Alasannya klise, namun kenyataan. Oke, sampai di sini dulu cerita penghuni Lembah Jayagiri. Nantikan cerita selanjutnya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.